Kita masuk ke the first lesson here. Oke, kita langsung masuk di sini ya teman-teman ya. Ini TOEFL preparation dan kita akan masuk ke section yang pertama yakni listening. Jadi ini menandakan bahwasanya kita grammar foundation-nya udah selesai. Jadi masalah tenses ya saya anggap udah clear ya. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan di brush up ya video recordingnya. Nanti bisa langsung tanyakan ke saya gitu ya. Kemudian tentang word, phrase, sentence, how to make question, macam-macam kalimat. Ya, ada dua itu ya, kemudian macam bentuk-bentuk kalimat dan bentuk-bentuk kata kerja. Saya anggap udah finish, selesai, dan kita akan lebih fokus ke preparation TOEFL-nya. Nah, gitu ya. Baik, kita langsung masuk ke skill yang pertama, di mana ini adalah focus on last line. Tapi sebelum itu, kita harus tahu bahwasanya listening itu adalah the first section. Jadi TOEFL yakni PBT TOEFL ataupun CBT TOEFL itu nanti dia oke, ada 3 section ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal dulu. Di mana section yang pertama ini adalah sebuah listening comprehension. Nah, disebut dengan listening comprehension karena di sini kita harus listen to comprehend ya. Jadi yang disebut dengan comprehension itu adalah pemahaman. Jadi kita dengerin supaya bisa mendapatkan informasi dari apa yang kita dengarkan. Listening comprehension ya. Di mana listening comprehension ini nanti consist dari 50 question, dia terdiri dari 50 question. Nah, dan setiap questionnya nanti ada rate-nya, ada yang soal yang dia easy, medium, until difficult. Jadi easy, medium, medium to difficult. Nanti ada 3 step nantinya ya. Nah, oke. Baik, nah 50 question ini nanti teman-teman semuanya harus dikerjakan dalam waktu 35 menit. Dan sifatnya nanti dia continuation. Jadi apa lanjutan langsung ya. Anda nggak bisa nanti lompat ke soal nomor 40, kemudian kembali lagi ke nomor 3, nggak bisa. Nanti harus urut 1, 2, 3 gitu ya. Nah, harus urut runtut di sini ya. Oke, 35 minutes. Nah, supaya nanti kita bisa mendapatkan soal listening comprehension yang bagus, selain yang udah kita bahas kemarin-kemarin, yakni kita memiliki sebuah English Foundation. Selain kita punya English Foundation, ada beberapa listening base atau listening basic skills yang teman-teman harus tahu. English Foundation ini ya, ini kan udah kita bahas ya. Ya, oke. Selain English Foundation ini, ada juga 3 skill dasar dalam listening yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, teman-teman ya, listening skill ya. Yang pertama, teman-teman di sini minimalnya punya keterampilan listening itu sendiri. Ini gimana sih maksudnya ya? Anda bisa mendengarkan dengan jelas dan clear gitu ya. Patokannya simple, when you listen to my voice and you get what I say to you, nah ini berarti Anda nggak ada masalah dengan listening Anda. So means your ear organ ini normal gitu ya. Ada jelas maka nggak ada masalah. Emang ada sorry gitu ya, orang yang tidak bisa ada gitu ya. Tapi ya banyak beberapa teman-teman tuh kadang ketika mendengarkan suara A, dengarnya mereka E gitu ya. Ini juga bahaya. Karena dalam bahasa Inggris itu nanti kalau Anda A ke E itu udah beda meaning nantinya. Ya, itu. Ya, department, apartment kan beda. Nah, itu nanti teman-teman harus jelas ya. Research, searching. Nah, ini nah, jelas ya kalau Anda bisa bedain. Kemudian yang kedua, ini teman-teman selain mendengarkan atau listening, Anda juga harus punya keterampilan comprehending. Comprehending ini ya seperti yang dijudulkan di sini yang namanya juga listening comprehension. We have to listen and comprehend. Kita harus bisa mengkomprehensi atau memahami apa yang kita dengarkan. Yang jelas nanti kita akan juga bahas clue-nya, bagaimana cara mendengarkan plus memahami bagian yang kita butuhkan dan mengesampingkan bagian-bagian yang bukan sebagai jawaban. Nanti kita akan breakdown semua di bawah. Ini Anda punya keterampilan comprehending ini ya harus bisa ya. Nah, disupport dengan bagaimana cara bisa mengkomprehend ya. Soal mengkomprehend selain nanti ada hacknya yang kita bahas. Kita juga di apa namanya diharuskan punya yang namanya English Foundation tadi ya, yang dimana ada lexical resource ataupun pemberdayaan kosakata ini juga akan sangat membantu dalam comprehending. Yang terakhir, tidak hanya comprehending, kita juga harus bisa menjawab, skill menjawab. Ya kan jawab tinggal dicoret aja sir gitu ya, dilingkarin gitu ya. No, this is not what I mean everybody. Jadi bukan ini yang saya maksud ya. Jadi answering di sini adalah bagaimana cara kita mengkonversi dari apa yang kita dengar kita pahami menjadi jawaban. Karena masih banyak teman-teman yang nantinya yang mereka bisa dengar jelas, mereka paham yang mereka dengarkan benar-benar jelas. Tapi mereka gagal mengkonversi pemahaman mereka menjadi jawaban. Itu banyak di sini. Maka
kadang ada beberapa teman-teman yang saya rasa saya bisa dengar dengan jelas, tapi kok saya banyak yang salah. Nah, ini biasanya konversi menjadi jawabannya ini yang masalah. Nanti kita akan bahas juga how to ya convert atau bagaimana cara kita mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah recording ya. Itu. Baik, jadi ini ya listening and comprehending and answering ini adalah termasuk skill dasar dalam mendengarkan teman-teman harus punya. Nah, sekarang kita akan masuk ke listening preparation atau listening hack-nya. Yang pertama ya si apa namanya ini ya Longman ya mengatakan bahwasanya kita harus fokus on the last line. Ini bukan saya yang mengatakan tapi Longman. Ya, termasuk di antaranya buku apa nama penyedia apa ya penyedia soal TOEFL ya di ITS itu ada Cambridge, ada Longman, ada Peterson, banyak ya. Yang paling sederhana itu Longman, enak. Yang paling jelimet, yang paling bikin yang nyusahin orang-orang itu ya para pelajar itu Peterson. Apalagi Peterson yang by Bruce Rogers. Ya kayak gitu, yang kemarin-kemarin itu ya, bukan ya. Nanti kita akan coba bahas ya Peterson by Bruce Rogers ya. Oke. Ini coba kita pakai yang Longman dulu di sini ya. Nah, fokus on the last line ya. Saya suka di sini karena dia sangat sederhana banget dalam menjelaskannya. Ya, enak difahami. Jadi fokuslah ke garis yang terakhir ataupun ke bagian orang yang ngomong paling terakhir. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwasanya ya most often ya. Jadi ya bahwasanya di sini most often found on the last on the last. Jadi jawaban dari soal ini, soal TOEFL itu biasanya seringnya ada di last line, tapi nggak selalu ya, seringnya. Tapi keseringan ini tuh bisa dikatakan probabilitasnya sampai 99%. Jadi 1%-nya nanti bisa di bagian yang lain ya. Itu. Contoh gini, ya, Man mengatakan teman-teman ya, Billy really made a big mistake this time. Jadi Billy itu benar-benar bikin kesalahan kali ini. Dijawab, iya, he forgot to turn in his research paper. Dia lupa mengumpulkan tugas research-nya. Anda pahami lah selanjutnya. Artinya apa? Si Billy atau he lupa ngumpulin tugasnya. Ya sudah, kita cari jawaban yang mengatakan persis atau implies the last line meaning. Ketemu di jawaban dia yang mengatakan he atau si Billy lupa ngumpulin tugas atau didn't remember. Jadi ini lupa sama nggak ingat itu kan sama. Submit sama turn into mirip sinonimnya. Gitu ya. Jadi last line berisi jawaban. Ya. Nah, gitu. Nah, sekarang coba ya di sini ya. Anda coba try to answer. Nah, jawab ya. Bisa ada jawab coba diketik di Zoom chat ya. Ya, kalau nggak tahu jawabannya juga nggak apa-apa nggak diisi. Tapi kalau tahu bisa dibantu jawab ya di sini. Man mengatakan, can you tell me if today's meeting is comedy, romance, or western? Anda kalau nggak tahu artinya ini nggak apa-apa, ya. Anda nggak tahu artinya nggak apa-apa, karena ini bukan berisi jawaban, dia mungkin berisi beberapa konteks saja. Tapi kalau paham bagus. Nah, Woman mengatakan I have no idea, saya nggak tahu. Ya udah kita cari jawaban yang artinya saya nggak tahu. Kira-kira dari A, B, C, D, ya, the answer is she doesn't know. Dia nggak tahu. Nah, persis kan dengan last line-nya. Lagi ya, coba ya. Woman mengatakan was anyone at apa ini? Kecil banget saya juga kelihatan. At home, oh at home ya. At home at Barb's house. Apakah orang-orang itu di rumahnya Barb's? When you went there to deliver the package, saat kau ke sana untuk mengirimkan package. Nah, ini jawabannya ya. I rang the bell but no one answered. Saya mencet bell, nyalain bell, tapi gak seorang pun menjawab. Which one is the answer? Like A, B, C, D. Okay. Yo. B, okay. Let me check dari Cynthia. The house was probably empty. Ya, probably ya. Oke. Okay. Yes, betul. Jawabannya adalah yang B ya. Kok bisa rumahnya mungkin kosong? Ya, ada orang mencet bel dan seorang pun menjawab itu kan sebuah indikasi rumahnya mungkin kosong. Kalau nggak mungkin kan orang langsung mengatakan nggak ada yang jawab kok. Kalau si the bell wasn't in the house, belnya nggak ada di rumah. Kalau bel nggak ada di rumah, dia nggak bisa dipencet. Ya, si sama di itu kalau anda amati, meaningnya sama loh. Si sama di jawabannya. The house doesn't have a bell. Ya nggak mungkin ya. Rumah kalau nggak punya bel, di langsung mengatakan dia mencet bel. Gitu ya. Nah jawabannya ada di last. Lagi ya, di sini coba Anda dengarin number 3. Woman mengatakan you just got back from the interview for internship. How do you think it went? Ya, kau barusan aja kembali dari interview kerja, magang kerja. How do you think it went? Bagaimana pendapat kamu tentang berjalannya apa ini interviewnya? Itnya kembali ke interview ya.
Kemudian Man mengatakan, I think it's highly unlikely that I got a job. Saya kira highly itu ya frekuensi tinggi ataupun apa namanya unlikely tampaknya tidak besarnya saya tidak dapat pekerjaan di sini. Tampaknya saya tidak dapat pekerjaan. Kemungkinan tertingginya gitu ya. Nah, jadi saya kira ya kemungkinan tertingginya ya saya itu nggak dapat ya. Unlikely tampaknya tidak saya dapat kerja. Nah, oke, what does the man suggest ya? Pertanyaannya itu nanti apa ya? Template ya teman-teman ya. Kalau nggak what does the man mean ya what does the woman mean? Kalau nggak what does the man imply ya woman imply. Kalau nggak what does the man suggest ya woman suggest. Dan semuanya itu sama mereka masa. Kira-kira jawabannya mana nih? Ada yang tahu nggak ini? Eh, It's unlikely that he'll go to the interview. Dia tampaknya nggak ke interview. Enggak dong. Dia udah interview di sini dan dia ditanya interviewnya gimana. Oke, coba cek yang B. He think he'll be recommended for a high level job. Dia kira dia bakal direkomendasikan ke job level tinggi. Juga tidak ya. Orang dia bilang itu kok apa namanya nggak suka. Kayak ini kan intinya dia bilang interview apa namanya? Dia bilang dia kayaknya nggak dapat kerja gitu. Berarti kan gak mungkin yang di malah direkomendasiin. Yang sih, ya saya rasa yang sih ya, bahwa si interviewnya cukup nggak sukses. Kenapa? Karena hasilnya dia nggak dapat kerja. Nah kalau di he had an excellent interview juga nggak mungkin ya. Nah dan semua jawaban ada jelas teman-teman. Skill yang terakhir, ya ini skill tiga, ya ini voice similar sound ya. Kenapa saya sebut skill terakhir? Karena ini penggabungan. Jadi Anda bisa catat bahwasanya kalau soal yang rate-nya itu easy to medium, itu kita atau medium to easy itu bisa dijawab dengan tiga skill ini. Jadi sepaket ini ya. Jadi kita harus fokus di last line. Setelah itu kita cari sinonim dari last line. Kemudian hindari suara yang mirip. Mirip dengan apa? Mirip dengan last line-nya. Avoid similar sound. Ini sepaket dengan tiga skill ini kita bisa menjawab semua soal yang rate-nya easy to difficult. Tapi kalau easy to medium. Tapi kalau soal yang udah medium to difficult nanti kita harus ada tambahan topping-topping yang lainnya. Nah, hindari suara yang serupa, hindari suara yang ini ya, yang mirip lah, bukan sama ya, serupa di sini. Contohnya Anda lihat di sini ya. Nah, Man mengatakan, why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark nggak bisa bareng kita? Kemudian woman mengatakan he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. Nah, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan woman mengenai Mark? Ya dia sedang mencari apartemen baru. Nah, di sini ada sinonimnya, sinonim suara. Ada apartment mirip, tapi dia bukanlah the best option. Makanya orang yang mungkin tidak bisa getting the idea atau tidak bisa mengkomprehensi rasanya apa, akan tergantung dengan suaranya. Padahal yang E ini ya suaranya aja yang mirip, meaningnya jauh. Kalau C juga sama, research. Research and searching, ini juga jauh ya. Appointment, apartment. Ya, mirip tapi meaningnya jauh. Appointment itu janji, apartment ya apartemen. Church, search, beda. Kalau church gereja, search mencari. Jadi jawabannya mana? Ya sama, kita fokus di last line-nya, kemudian kita cari sinonim dari last line, yakni yang B. Dia sedang mencari tempat tinggal. Mencari apartemen kan ya sinonimnya mencari tempat tinggal. Ya. Nah, coba di sini. Kita cek ya, teman-teman ya. One di sini. Nah, I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. Aku dengar Sally itu barusan aja pindah ke rumah baru besar dekat pantai. But Sally doesn't have a son. Namun Sally nggak punya uang. Ya udah, kita artikan Sally nggak punya uang. Tapi kalau Anda pilih jawaban yang salah banget, ya salah total. Sally has no sense of responsibility. Memang secara suara mirip sense. Sally nggak punya rasa tanggung jawab. Ya, jauh ya. Ya, beda ya. Kalau B, Sally sent her friend to the house. Sally mengirim temannya ke rumah, ke rumah. Enggak ya. Jadi yang pas yang mana? Yang si Sally has no money. Sally nggak punya uang. Doesn't have a son ya has no money. Oke, ya coba nih lagi number two ya. Wawan mengatakan, did you get the new car they wanted? Apakah kamu mendapatkan mobil baru yang apakah mereka mendapatkan mobil baru yang mereka inginkan? Men mengatakan, no, they lack the money. Enggak, mereka kurang uang. Ya, jawabannya mana? Apakah A, they lock. Mereka mengunci.
Mobil mengunci peta di mobil. Ya, bukan mengunci ya, tapi lack ya, kurang. Kalau B, they look many times in a car. Mereka melihat berkali-kali di mobil. Enggak. Kalau C, it costs a lot of money when the car. Enggak juga sih. Yang B, of course ya. They didn't have enough money to buy another car. Enggak punya uang cukup sama halnya dengan uangnya kurang. Ya, number three ya. Man mengatakan, have you finished packing yet? Udah selesai packing belum? Woman mengatakan, you should call the porter to get a suitcases. Kamu harusnya manggil porter untuk mendapatkan suitcases. Yang mana nih? Pakai A. It's important to pack the suitcase. Enggak ya, bukan. Ini call the porter. Manggil porter ya berarti kita yang B. They need help carrying their bag. Mereka butuh bantuan untuk membawa tas mereka. Ataupun ya call porter ya butuh bantuan bawa-bawa barang ya. Nah, dan ini Anda lihat ya di sini ya, suitcase ya. Ya, suitcases apalagi ini. The man should pack his suit in case. Ini beda. The man harusnya mengepack suitnya in case jika. Nah, tapi kalau digabung suit in case, mirip meaningnya ya. Nah, kalau ini bukan porter tapi portable. Nah, mirip-mirip. Oke ya. Jadi kita hindari suara yang serupa. Oke. Yang keempat, di mana skill yang keempat ini terdapat 3 skills. Jadi skill yang tadi mengakhiri pembahasan kita mengenai 3 skill dasar untuk menjawab soal yang rate-nya easy to medium. Jadi Anda bisa gunakan untuk menjawab semua soal yang rate-nya easy to medium. Namun kalau soal yang nanti rate-nya dia medium to difficult seperti skill yang keempat ini kita butuh tambahan-tambahan hack yang lainnya. Dan ini kita akan mencoba untuk draw conclusion mengenai question who, what, sama where. Kita bahas di sini ya. Nah, what di sini dia nanti digunakan, who digunakan untuk menanyakan siapa yang berbicara. It can be ya first line ataupun second line ya. Contoh di sini, woman mengatakan, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Ya, bisa kasih tahu saya tugas apa yang saya tinggalkan ketika saya absen di kelas Anda. Man mengatakan, you missed one homework assignment and a quiz. Kamu ketinggalan satu homework assignment dan satu quiz. Who is the man? Siapa man ini? Man ini yang memberikan yang memiliki otoritas memberikan kuis dan homework di kelas. Dia pasti adalah teacher. Jadi who ini menanyakan siapa yang berbicara. Ya. Berikutnya, kalau what di sini nanti beda dengan what yang di atas ya. What di sini nanti menanyakan prediction question, menanyakan apa yang akan dilakukan berikutnya atau nantinya. Dan sebenarnya sama, semuanya ini itu clue-nya di last line. Focus on the last line, answer with synonym, avoid similar sound. Cuman karena ada tambahannya nantinya yang saya akan bahas di bawah ya. Nah, jadi what ini nantinya akan menanyakan apa yang dilakukan last line nantinya. Nah, contoh gini. Are you going to read those book here in the library? Ya, apakah kau bakal membaca buku-buku itu di perpustakaan? Nah, ini clue-nya ya, Anda lihat ya. Man mengatakan, I think I'd better check the map now and take them home. Saya kira saya lebih baik mengecek mereka sekarang dan membawanya pulang. Jadi kalau orang itu pengen ngecek buku dan mau dibawa pulang, mereka pasti akan pergi ke go to circulation tax, ke meja perputaran atau meja di mana Anda mengecek buku untuk dibawa pulang atau untuk dikembalikan. Sidang library enggak dong, orang pengen ngecek buku nggak mungkin duduk. Ngeceknya pasti itu ya, dibawa pulang ya. Kalau kenapa nggak yang B? Ya karena Larsen nggak mengatakan dia bakar nyari buku lagi. Dia mengatakan pengen ngecek buku dan bawa pulang. Gitu. Ya. Dan yang terakhir kalau where itu menanyakan lokasi conversation-nya di mana. Contoh di sini ya. Are you going to the water? Kau mau ke air? Or you just want? Okay, are you just want to lie there on the sand? Kau mau apa? Lie itu kayak rebahan gitu ya di pasir. Kemudian dikatakan di sini man mengatakan I think I need to put on some suntan lotion. Saya kira saya butuh untuk memakai lotion. Questionnya adalah where does this conversation probably take place? Di manakah percakapan ini terjadi? Ada sebuah pasir, air, lotion. Ya, saya kira the best option adalah yang B ya di pantai. Jadi web menanyakan lokasi conversation-nya dan clue-nya juga sama di last line dan bahkan juga di first line juga ada. Maka di sini Anda bisa lihat kalau who menanyakan siapa yang berbicara,
Kalau what menanyakan, what will the, ya, she atau ya he probably do next, ya, mau kan nantinya apa, prediction question. Kalau where menanyakan lokasi conversation. Dan clue dari saya yang Anda bisa terapkan adalah ketika nanti Anda menjawab soal di TOEFL History Listening dan Anda dalam multiple choice-nya menemukan jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban yang didominasi dengan profession. Kayak a store clerk, a bank teller, accountant, ini kan profession. Kalau jawabannya dominasi profession, maka pasti questionnya who ini yang dimaksud dengan anticipate the question. Mengantisipasi questionnya. Nah, kalau Anda udah tahu questionnya who, maka akan Anda langsung fokus kepada spesifik word yang ada dalam conversation-nya. Langsung aja di sini. I'd like to deposit this check in my account, please. Akan mendeposit cek ini di akun saya. Kan langsung terbayangkan. Ya, ini nggak mungkin waitress ya. Nah, gitu ya. Gitu. Kemudian, oke, woman mengatakan, would you like any cashback? Mau cashback nggak? Siapakah si woman ini? Ya, dia pasti a bank teller. Accountant nggak ada urusannya sama ini ya. Ya, mendeposit ya, ataupun cashback gitu ya. Accountant untuk para data saja gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti di multiple choice, kok multiple choice-nya didominasi dengan kata kerja? Earn, write, go, make. Maka question-nya pasti prediction question. What will the last line probably do next? Nah, contoh gini adalah, have you deposited your paycheck yet? Sudahkah kau mendepositkan paycheck kamu? No, belum. But that next on my list of errand. Enggak, tapi itu nanti pada list yang akan saya lakukan nantinya, list of errand. List of errand itu the list to do. Maka kalau ditanya what will the man probably do next, apa yang dilakukan man nanti, ya dia nanti bakal melakukan list of errand. Dan list of errandnya adalah mendeposit paycheck. Maka pergi ke bank. Kalau orang mau deposit paycheck ya go to a bank. Nah, jadi kalau Anda bisa tahu dengan clue ini, Anda bisa anticipate the question. Ketika bisa anticipate question, Anda bisa dengan punya waktu lebih lama untuk fokus pada kata-kata kunci yang akan digunakan dalam menjawab nanti. Nah, berikutnya di sini. Kalau nanti multiple choice-nya, pilihan gandanya didominasi dengan adverb of place, keterangan tempat, kayak in restaurant, bakery, over, market, maka question-nya pasti where the conversation probably take place. Contoh nih, did you get bread, eggs, and milk? Kau dapat roti, telur, susu. Nah, dari ini juga ada langsung, ini pasti antara ini ya, antara apa namanya, market gitu ya, atau mungkin ini bisa farm, nggak mungkin karena ada roti. Bakery oke lah bisa, tapi kok ada telur ya, restoran oke oke. Nah, di sini tambah lagi, now we need to stand in line in checkout counter, namun kita harus ngantri di checkout counter. Udah pasti di market ini. Restoran nggak butuh ngantri ya. Ya, bakery no, ya market pasti. Nah, gitu. Jadi kita bisa anticipate the question dengan melihat multiple choice-nya. Cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke next skill kita. Kalau ada bisa langsung talk to me atau bisa raise your hand ya. Skill 11 ini, kenapa kalau langsung loncat habis 4 ke 11 gitu ya. Sebenarnya ada skill 5 6 tapi itu dia repetition ya, pengulangan. Jadi sebenarnya kalau soal yang rate-nya easy to medium itu cukup dengan menggunakan tiga cara menjawab tiga skill dasar tadi yang udah kita bahas kemarin. Itu bisa. Nah, skill 5 dan sampai 10 itu cuman pemantapan saja, pengulangan exercise. Jadi tidak ada tambahan skill menurut saya ya. Nah, gitu ya. Cuman kayak kemarin saya katakan soal yang rate-nya itu dia medium to difficult itu nggak bisa dengan menggunakan tiga cara dasar ini saja, tapi ada tambahan lagi. Di antaranya tadi ada anticipate the question, kalau questionnya adalah who, what, sama where. Gitu ya. Jelas. Kemudian sekarang skill 11 ini nih yang baru yang teman-teman harus tahu. Ya, ini listen for expression of agreement. Ketika Anda di last line kok mendengarkan agreement, gimana nih cara meresponnya? Apa sih agreement itu? Agreement itu kesepakatan ataupun pengiyaan, persetujuan. Seperti semisal saya mengatakan, gitu ya, makanan ini, coklat ini pahit banget ya, gitu ya. Kemudian katakan ini kenapa sih ya? Nah, saya mengatakan coklat ini pahit gitu ya, kemudian Anda mengatakan iya. Nah, kalimat Anda mengatakan iya itu disebut sebagai expression of agreement dan di dalam bahasa Inggris itu nanti ada expression tertentu yang digunakan untuk agreement itu sendiri. Nah, contoh di sini adalah Anda lihat ya, I think that the hypothesis is indefensible. Menurut saya hipotesis ini itu indefensible. Kemudian Woman mengatakan so do I, yang artinya adalah iya.
Woman mengiyakan pendapatnya man. Bahwasanya hipotesis ini defense. Jadi kalau ditanya, what does the woman mean? Nggak usah bingung-bingung ngertiin teman-teman. Anda bilang aja woman mengiyakan atau woman setuju dengan first speaker atau dengan man. She agrees with the man. Simple, gitu ya. Jadi nggak perlu diartiin, pokoknya artinya itu iya, menyepakati. Atau sebenarnya pada pada esensinya antara man sama woman ini kan mengatakan hal yang sama, cuman beda subjek gitu. Sepakat artinya sama, punya ide yang sama, ideas yang sama, cuman beda subjek saja, gitu ya. Nah, contoh yang lain di sini Anda lihat, I don't think that our history teacher is very interesting. Ya, saya nggak mengira bahwasanya guru sejarah kita itu begitu menarik, atau saya mengira guru sejarah kita nggak begitu menarik. Kemudian Men mengatakan, ya, neither do I, yang artinya iya. Jadi memang iya kan bahwasanya guru sejarah mereka nggak begitu menarik. Jadi kalau ditanyakan what does the man mean, maksudnya apa ya? He ataupun si man punya opini yang sama dengan si woman. Nah, gitu. Oke? So, caranya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman harus hafal nih, expression of agreement itu apa saja. Nah, ini ya. Kalau di slash line, Anda mendengarkan kata-kata ini, nggak usah bingung ngertiin, artinya semuanya adalah iya. Jadi, mengiyakan first speaker. Ya. Nah, di sini ada so do I, me too, I'll say, isn't it, sama you can say that again. Jadi kalau ada kalimat yang diawali ataupun yang pakai ini di last line-nya, udah pasti artinya iya. Teruntuk khusus untuk so do I sama isn't it, ini nanti tergantung subjek sama tensisnya. Kalau misal di sini subjeknya she, tensisnya sama simple present, maka jadinya so does she kan. Nah, udah pernah kita bahas ya tensisnya, sama subjek apa. Misal tensisnya simple past, subjeknya she, maka jadinya so was she. Kan gitu. Sama di sini, isn't it, misal ini subjeknya they, maka jadinya aren't they gitu ya. Kalau tensesnya simple present verbal, subjeknya they, maka jadi don't they. Kan gitu ya. Tapi semuanya artinya iya, jadi nggak usah bingung artiin teman-teman ya. Dan di sini juga sama, ada neither do I, sama ada I don't either. Mereka berdua juga sama artinya iya, cuman mereka digunakan pada statement yang negatif, mengiyakan pendapat yang negatif, yang ada makna tidaknya. Dan sama ini nanti tergantung subjek sama tensisnya. Bisa neither does she, neither has she, tergantung subjek sama tensisnya nanti. Gitu. Oke, coba ya. Kita buktikan di sini ya. Nah, sama saya kasih clue lagi. Nah, ini clue tambahan dari saya ya di sini ya. As far as I know, ataupun bukan as far as I know ya, so far selama ini ya, ini tambahan dari saya. Ketika Anda di last line, kok mendengarkan sebuah expression of agreement. Nah, ketika mendengar expression of agreement dan di multiple choice-nya ada jawaban yang menggunakan kata agree, Anda catat ada kata agree, maka nggak usah pikir panjang, Anda langsung aja jawab itu. Karena probabilitasnya itu sudah menyentuh angka 90%. Pasti benar jawabannya. Gitu. Nah, kalau di last line-nya nggak ada kata agree-nya, sorry, di last line, di multiple choice-nya nggak ada kata agree, maka mau nggak mau kita harus pahami first line-nya ngomong apa. Karena pada intinya, antara first line sama last line dalam expression of agreement itu sama. Mengatakan hal yang sama, cuman beda subjek. Contoh, this painting are really fascinating. Lukisan ini begitu fascinating, memukau. Kemudian di sini memang mengatakan aren't they. Ini kenapa menggunakan aren't they? Karena subjeknya adalah they dan jamak di sini ya. Lukisannya kan banyak gitu ya. Iya. Dan mengatakan iya. Nah, di sini kalau ada jawaban agree pilih itu. Kalau nggak ada ya udah kita cari jawaban yang ya memiliki makna yang sama dengan woman yang mengatakan lukisan ini begitu fascinating. Kita lihat ketemu jawaban yang di he find this painting what interesting. Dia menemukan lukisan-lukisan ini cukup menarik. Sama kan? Jadi pada intinya ini juga sama sebenarnya, kita fokus on the last line, answer with synonym, avoid similar, sama-sama. Cuman karena last line-nya berupa agreement ada treatment khususnya. Nah, gitu. Ini soal-soal yang rate-nya udah medium to difficult kayak gini rupanya. Lagi ya. Nah, di sini kemudian oke. I don't really care for the way the building was renovated. Saya benar-benar tidak peduli dengan cara the building was renovated. Cara bangunan ini direnovasi. Kemudian Mem mengatakan, I don't either. Aku juga sama. Sama-sama apa? Nggak peduli the way the building was renovated. Cara bangunan tersebut direnovasi.
Nah, kita cari jawaban yang menggunakan agree. Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada berarti sama dengan woman isinya. Cuman beda subjek yakni he. Subjek he semuanya ya. Pakai he think the building was not renovated. Enggak, bangunannya bukan nggak direnovasi ya. Nah, sekarang jawabannya adalah yang dia. He has the same opinion. Dia memiliki pendapat yang sama. Sama dengan siapa? Sama dengan si woman mengenai bangunan. Udah. Kenapa jawabannya bukan yang si he doesn't care about renovation? Dia nggak peduli dengan renovasinya. Beda kalau misal tidak peduli dengan cara merenovasi bangunan dengan tidak peduli renovasinya, itu berbeda. Nah, gitu ya. Oke. Nah, baik. Jadi the answer is B ya. Nah, berikutnya di sini. Kita lanjutkan ke number 3. Ada jawaban yang menggunakan agrees. Langsung ada jawab, pilih aja. Udah. Kita dengerin di situ ya. I think that both candidate for county supervisor are unqualified. Saya kira kedua kandidat untuk county supervisor ini nggak qualified. Woman mengatakan me too, iya. Yang artinya she agrees with the man. Udah, selesai. Enak ya kalau ada agreesnya ya. Nggak usah pikir panjang-panjang. Tapi kalau nggak ada, kita harus pahami versalnya bilang apa. Karena pada esensinya, versal sama lasan itu sama. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Skill 12 ini ada dua skill, double skill. Ya, ada expression of uncertainty sama suggestion. Jadi sebuah expression ataupun ungkapan orang yang nggak yakin sama sebuah nasihat. Nah, gimana sih kalau misal nanti di last line kok itu berupa expression of uncertainty? Maka kita harus memberikan jawaban yang seperti apa. Jadi gini, expression of uncertainty itu nanti sebuah ungkapan yang nggak yakin. Maka pasti jawabannya nanti juga nggak yakin, ragu-ragu. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Do you know anything about the final exam in physics ya? Tahukah kamu segala hal mengenai ujian physics in physics di sini? Do you know anything about the final exam in physics? Segala ujian tentang fisik ya. Kemudian Woman mengatakan it's going to be rather difficult, isn't it? Ini akan menjadi agak sulit kan? Ini nggak yakin ujiannya bakal sulit atau enggak. 50-50 ini ya, antara sulit antara nggak sulit di tengah-tengah. Nah, kalau demikian, maka jawabannya mana? Kalau yang A, ini kan jawaban ujiannya bakal enggak sulit. The exam is not going to difficult. Ujiannya bakal enggak sulit. Kalau B di sini is positive that it's going to be hard. Kalau B positif sulit, pasti sulit. Nah, jawabannya yang C, she think it might be hard. Dia kira ya mungkin sulit. Ini nggak yakin sulit dan nggak yakin nggak sulit. Kalau dia nggak tahu, beda. Ini dia ragu antara iya atau enggak. 50-50. Nah, baik ya. Kita lanjutkan nih ya. Kita ke suggestion. Nah, gimana sih suggestion itu? Ya gini. Nah, Man mengatakan di sini, I'll never have time to type my paper tomorrow. Saya nggak pernah punya waktu untuk ngetik paper saya besok. Kemudian Man mengatakan, why not do it now? Kenapa nggak kau kerjain sekarang? Maka kalau ditanya, what does the woman suggest? Nasihatnya apa? Jadi nasihatnya adalah setelahnya why ini. Kalau tanya what does the woman suggest? Nasihatnya apa? Nasihatnya adalah mengerjakan sekarang. Setelah kata why not ini suggestionnya. Maka di sini mana jawaban yang artinya kerjain sekarang? Kita bisa temu jawaban yang A, finishing the paper today. Gitu. Maka ini pentingnya, bagaimana cara kita tahu di sini last line-nya berupa, ini harus tahu ya, ini apakah berupa uncertainty expression, apakah ini berupa suggestion. Simple gini, kalau last line-nya, Anda ketemu dengan last line-nya kok berupa kata as far as I know atau as far as I can tell. Ada kalimat ataupun frasa yang diawali dengan as far as I know atau as far as I can tell. Udah pasti itu adalah expression uncertainty, nggak yakin. Dan juga nanti kalau ada kalimat, itu plus tag. Ini namanya tag ya, namanya question tag. Udah pasti nggak yakin. Contoh ini, the book is expensive, isn't it? Bukunya mahal kan? Nah, tagnya tergantung subjek sama tensisnya ya. Kalau sebenarnya subjeknya they dan tensisnya simple present verbal. Oke, they works very well, don't they? Mereka kerja keras kan? Nah, itu nggak yakin kerja keras atau enggak. Nah, ya, 50-50. Bedanya apa dengan tag yang di agreement? Beda. Kalau agreement itu cuma tag doang. Kalau di agreement itu kalau di last line-nya berupa tag doang, maka artinya iya kayak gini ya, isn't it? Gitu ya, tag doang gini ya. Itu maka artinya iya, tanpa embel-embel kalimat sebelumnya. Tapi kalau uncertainty expression itu pasti ada kalimat awalnya.
Gitu. Ya, jadi ada bla bla blanya ini ya. Nah, kemudian kalau ada kalimat yang diawali dengan why not sama let's, sudah pasti itu suggestion dan suggestionnya kata setelahnya why not sama let's itu sendiri. Coba ya. Nah, Men mengatakan di sini ya, Anda lihat di sini Bowman mengatakan, do you know what time they're leaving for the city? Kamu tahu nggak di sini kapan mereka bakal pergi meninggalkan kota? Bowman mengatakan di sini they have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka bakal pergi jam 4 kan? Berarti ini nggak yakin mereka perginya jam 4 atau enggak? Gitu. Nah, saya tambahin clue tambahan dari saya. Nah, ini dari pengalaman saya juga. Jadi ketika nanti di last line, kok Anda mendengarkan expression of agreement, maka jawabannya akan selalu nggak yakin. Dan ciri-ciri jawaban nggak yakin atau uncertain expression itu akan selalu diawali dengan thinking word. Thinking word itu terdiri dari think itu sendiri, ada not sure, ada feel, sama belief. Ketika ada kalimat yang diawali dengan ini, maka nanti dia pasti sebuah ungkapan yang nggak yakin. Maka di sini kita bisa lihat yang nggak yakin cuma satu, yang A. She's not completely sure. Dia nggak begitu yakin kapan mereka pergi. Loh, tapi kan itu kan dia bilang sir itu ya jam 4 itunya perginya. Ada tagnya nggak yakin mereka bakal pergi jam 4 kan. Itu artinya dia ragu atau nggak yakin jam 4 atau enggak. Ya udah kita pilih jawaban yang A. Oke ya. Nah, demikian. Nah, berikutnya number two di situ ya. Nah, di sini ini suggestion ya. Woman mengatakan, I'm so thirsty from all this walking. Saya haus banget from all this walking. Kemudian Man mengatakan, let's stop and get a drink. Yuk berhenti dan minum. Maka di sini suggestionnya adalah kata setelahnya let's, ya ini berhenti dan minum. Mana di sini berhenti dan minum? Yang D, they should take a break and have a drink. Nah, ini sebenarnya juga sama kita answer focus on the last line, answer with synonym dan avoid similar sound. Cuman karena di sini ini adalah sebuah uncertainty expression sama suggestion ada treatment khususnya. Kan gitu. Lagi ya, coba ya, number three. Nah, Men mengatakan, is the exam still scheduled for 3 o'clock on Thursday? Apakah ujiannya masih terjadwal di hari Sabtu? Sabtu sih. Kamis jam 3. As far as I know, setauku sih iya. Maka dia nggak yakinan ujiannya terjadwal, jadwalnya jam 3 dari kamu atau enggak. Manakah thinking word? Thinking word cuma satu, yakni yang di. She thinks she knows when the test is. Dia kira dia tahu kapan tesnya. Kalau the exam is far away, enggak dikatakan far away. Ya. She knows that the exam schedule has been changed. Enggak ada kata-kata berubah. Kalau she sure, dia yakin ujiannya dari Kamis. Enggak ada kata-kata yakin. Ini enggak yakin. Nah, jelas ya teman-teman ya. Oke, ada question kira-kira? Sebelum kita lanjutkan ke real exercise. Sebelum kita lanjutkan ke real exercise. Poinnya, kalau nanti di last line-nya kok di expression of uncertainty, maka Anda upayakan cari jawaban yang diawali dengan single word. Dan kalau di last line-nya kok berupa ada diawali dengan why not ataupun let's, maka udah pasti suggestion. Dan suggestion-nya kata setelahnya why not sama let's itu sendiri. Kita lanjutkan ke contrary meaning ya. Nah, skill 14 ini kita akan coba listen for wish. Dengarkan sebuah harapan. Anda harus betul-betul amati ini ya, contrary meaning ini ya. Jadi makna yang sebaliknya. Jadi antara first line sama last line itu nanti, antara last line dengan jawabannya itu sebaliknya, ya. Makanya di sini dikatakan the opposite of wish is true. Ya, kebalikan dari wish itu yang benar. Nah, dikatakan di sini, Bowman mengatakan it's too bad. You have to stay here and work during the school break. Waduh, buruk nih ya. Kamu harus stay di sini dan bekerja selama school break. Kemudian Man mengatakan, I really wish, ya, aku benar-benar berharap I could go with you and the others to Palm Spring. Aku benar-benar berharap aku bisa pergi denganmu dan yang lainnya ke Palm Spring. What does the man mean? Maksudnya apa? Ya sebaliknya, saya berharap saya bisa pergi, maka meaningnya saya tidak bisa pergi. Saya berharap saya bisa sebagai presiden. Meaningnya saya nggak harus presiden. So the answer is B, dia nggak bisa pergi. Sebalikannya. Maka di sini Anda lihat teman-teman ya. Nah poinnya gini. Kalau harapannya positif, maka meaningnya negatif. Contoh, saya berharap saya punya waktu. I had the time. I had time to help. Maka meaningnya dia nggak punya waktu buat bantu.
Tapi kalau wish-nya negatif, harapannya negatif, maka jadinya meaningnya positif. Contoh, saya berharap saya tidak punya waktu buat bantu. Saya berharap saya nggak punya waktu. Maka meaningnya dia punya waktu buat bantu. Positif. Ketika wish-nya itu dia apa namanya negatif, maka meaningnya adalah positif. Saya berharap tidak punya waktu, maka meaningnya positif dia punya waktu. Dan wish akan selalu menggunakan tensi simple past dan past perfect. Ingat, wish harapan yang punya makna sebaliknya itu akan selalu menggunakan tensi simple past dan past perfect. Nah, kalau tensi dalam wish digunakan simple past, maka faktanya atau realitanya menggunakan simple present. Contoh, I wish you were at home. Saya berharap dia di rumah. Maka meaningnya saya berharap dia di rumah. Maka meaningnya dia nggak di rumah menggunakan simple present. Gitu ya. Nah, kalau wish-nya berupa past perfect, maka realitanya berupa simple past. Nah, past reality. Contoh, I wish he had been at home. Saya harap dia sudah di rumah. Maka meaningnya dia nggak di rumah menggunakan simple past. Itu ya poinnya. Yuk kita ada ini langsung ke exercise-nya di sini latihan ya. Udah lihat di sini ya. Kebalikannya pokoknya. Do you think we'll be able to have picnic today? Menurut kamu kita bisa piknik hari ini? I wish the sky weren't so cloudy. Saya berharap langitnya nggak mendung. Maka meaningnya langitnya mendung. So the answer is C. The sky is cloudy. Lagi ya. Woman mengatakan ya, did you enjoy Thanksgiving dinner? Kamu suka makan malam Thanksgiving-nya ya, selamatan gitu ya. Man mengatakan I wish I hadn't eaten so much. Saya berharap enggak makan banyak. Maka meaningnya berarti makan banyak. So the answer is D. Simple ya, enak ini. Lagi, lahir di sini. Are you coming to the party tonight? Kamu ke pesta nggak malam ini? I wish I could. Saya harap bisa. Maka meaningnya dia nggak bisa. So the answer is D. He is unable. She is not coming to the party. Nggak bisa. Sebaliknya ya. Cukup ya. Saya akan lanjutkan ke skill 15 yakni listen for untrue condition. Nah, untrue condition itu sebenarnya masih bagian dari contrary meaning, masih saudaraan sama wish. Artinya, kalau di last line kok Anda mendengarkan sebuah untrue condition, maka pasti meaningnya sebaliknya. Makanya di sini dikatakan adalah the opposite of condition is true. Kebalikan dari condition itu adalah yang benar. Contoh nih ya, Anda mengatakan di sini, do you think you'll be able to go to the party? Menurut kamu kau bisa pergi pesta nggak? If I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya bakal pergi. Maka meaning ini sebaliknya, jika saya punya waktu, saya bakal pergi. Maka meaningnya saya nggak punya waktu dan saya nggak pergi. Jawabannya berarti yang di it's impossible to go. Sebaliknya. Oke. Nah, poinnya di sini key information-nya ya. Key poinnya di sini sama seperti yang wish di atas, bahwasanya condition itu akan selalu menggunakan tenses past dan past perfect. Dan ketika nanti kondisinya berupa positif, maka faktanya atau realitanya berupa negatif. Contoh ya, if she were at home, she could do it. Jika dia di rumah, dia bakal melakukannya. Maka meaningnya berarti dia nggak di rumah dan dia nggak melakukannya. Gitu ya. Nah, ketika nanti kondisinya berupa negatif, maka meaningnya sebaliknya yakni sebuah positive information. Contoh, if she weren't at home, she could do it. Jika dia enggak di rumah, maka meaningnya berarti dia di rumah. Gitu. Dan wish sama condition itu sama-sama menggunakan tense simple past dan past perfect sama. Kalau simple past realitanya menggunakan present, kalau past perfect realitanya menggunakan simple past. Sama, contohnya di sini. If I had money, I would have buy it. Jika saya punya uang, saya bakal beli. Maka meaningnya saya nggak punya uang dan saya nggak beli menggunakan simple present karena kondisinya menggunakan simple past. Lagi ya, if I had money, I would have bought it. Jika saya punya uang, saya bakal belinya. Maka meaningnya dia nggak punya uang. Nah, gitu. Dan ini tambahan lagi ya, bahwasanya had itu bisa digunakan menggantikan if dalam past perfect. Jadi dalam contoh if I had money, ini had pertama dia auxiliary, had kedua adalah sebuah verb have yang jadi verb tiga kan tensisnya past perfect. Ya, itu bisa if-nya nggak dipakai dan had-nya taruh depan, artinya sama. Had I had money, I would have bought it. Jika saya punya uang, saya bakal membeli.